Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TAP 3 kelompok 5 informatika ingin menjelaskan apa itu topologi. Nah, sebelum kami menjelaskan apa itu topologi, izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu agar nama kami dapat diingat dengan amerta di dunia yang fana ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wijasmana. Saya Tommy Rizky. Saya Ridho Krisna Ramansyah. Saya Muhammad Zikro Kerapi. Nah, selamat menyaksikan penjelasan topologi dari kelompok kami. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian topologi terlebih dahulu. Topologi adalah studi tentang sifat-sifat ruang yang tetap terjaga di bawah transformasi kontinu, seperti peregangan atau pelipatan tetapi tanpa robekan atau penyatuan titik. Secara umum, topologi dapat merujuk kedua bidang utama, yaitu yang pertama, topologi dalam matematika, cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat yang tetap tidak berubah meskipun mengalami perubahan bentuk yang kontinu. Konsep inti dalam topologi matematika meliputi himpunan terbuka, himpunan tertutup, homomorfisme, dan ruang topologi. Yang kedua adalah topologi dalam jaringan komputer, struktur atau tata letak fisik dan logis dari perangkat dalam suatu jaringan komputer menentukan bagaimana perangkat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Macam-macam topologi dan contohnya. 1. Topologi dalam matematika. Dalam matematika terdapat beberapa jenis topologi, antara lain topologi discrete, setiap himpunan bagi bagian dari suatu himpunan dianggap terbuka. Topologi trivial, hanya himpunan kosong dan himpunan peserta yang dianggap terbuka. Topologi Euclidean, berdasarkan ruang Euclidean dengan konsep himpunan terbuka dalam dan tertutup. Topologi induksi, diturunkan dari topologi lain melalui fungsi tertentu. Topologi produk, menggabungkan dua atau lebih ruang topologi untuk membuka ruang baru. Contohnya, dalam matematika, lingkaran dalam segitiga dianggap homeomorfik karena bisa dideformasi tanpa sobekan atau penyatuan. Ruang Euclidean memiliki topologi standar yang ditentukan oleh himpunan terbuka dalam bentuk bola terbuka. 2. Topologi dalam jaringan komputer. Ada beberapa jenis topologi dalam jaringan komputer, yaitu A. Topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, yaitu bus. Data dikirim dalam satu jalur dan diterima oleh semua perangkat. Kelebihan dari topologi bus yaitu biaya rendah, mudah dikembangkan, dan kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Contohnya yaitu jaringan kecil di kantor atau laboratorium sekolah. B. Topologi ring atau cincin. Perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Data mengalir dalam satu arah atau dua arah menggunakan token. Kelebihan dari topologi ring yaitu mengurangi tabrakan data. Kekurangannya, jika satu perangkat rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Contohnya, jaringan ATM bank pada tahun-tahun sebelumnya. Lanjut yaitu C. Topologi star atau bintang. Semua perangkat terhubung ke satu pusat atau hub atau switch. Kelebihan dari topologi star yaitu mudah dikelola jika satu perangkat rusak tidak mempengaruhi jaringan lain. Kekurangannya, jika hub atau switch rusak, seluruh jaringan mati. Contohnya jaringan wifi di kantor dan sekolah. D. Topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Kelebihan dari topologi mesh yaitu redundansi tinggi. Jika satu jalur rusak, data bisa melalui jalur lain. Kekurangannya yaitu biaya tinggi dan kompleksitas pemasangan. Contohnya jaringan komunikasi militer atau sistem pemantauan lalu lintas udara. Lanjut yaitu E. Topologi hibrid. Gabungan dua atau lebih topologi dasar. Kelebihannya yaitu fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangannya kompleks dalam instalasi dan pemeliharaan. Contohnya jaringan perusahaan besar yang menggabungkan topologi star dan mesh.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat penting dalam jaringan komputer. Yang pertama ada router. Router bertugas untuk menghubungkan beberapa jaringan dan menentukan rute terbaik untuk data yang dikirim. Router juga digunakan untuk menghubungkan LAN ke internet. Yang kedua ada switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan LAN dan memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga ada modem. Modem menghubungkan rumah atau kantor penyedia layanan internet atau ISP dan mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui kabel. Yang pertama, kita buat internet terlebih dahulu. Setelah itu routernya, lalu untuk Ether 2 di jaringan server dengan IP 192.168.101.1/24. Lalu Ether 3 di jaringan kabel dengan IP 192.168.102.1/24. Di sini saya menggunakan dua buah klien, yaitu PC atau komputer. Selanjutnya yang terakhir Ether 4 di jaringan nirkabel dengan IP 192.168.101.1/24. Di sini saya menggunakan 5 buah klien, yaitu handphone. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat topologi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat kepada Anda yang sudah mendengar dengan baik dari awal sampai akhir. Kami akhiri pertemuan yang singkat ini, dan jika ada kesempatan kedua, kami mungkin akan membawakan pengetahuan yang baru pada kalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.